Kalian pernah dengar nggak orang masuk surga ngapain? Bertemu lagi dalam kasih Kristus Yesus. Kita saat ini akan mereaction dari video terkait dengan pertemuan Ustaz Felix Yao di dalam podcast yang membicarakan tentang surga. Yang dia bertanya kepada saya lupa namanya, tapi rekan-rekan atau polisi kalau tentang. Jadi mereka bertanya, ternyata perempuan ini dia orang Kristen dan dia Ustaz Felix Yao bertanya, di surga itu ada apa aja? Jadi apa saja yang nanti dilakukan di dalam kerajaan surga? Lalu kemudian perempuan ini dengan kebingungan itu dia menjawab dengan apa yang dia pelajari tentang itu, dan mereka bicara bahwa di surga itu, saya tahu bahwa itu Ustaz Felix Yao jawab dari konteks Islam bahwa di surganya mereka itu ada alkohol, ada sungai alkohol, dan kemudian ada yang bebas makan babi, kemudian segala sesuatu yang sekarang tidak boleh itu boleh di surga. Jadi kalau begitu, kalau misalnya kata itu kita bilang di surga berzina pun boleh, kemudian berbicara tentang bidadari dan yang lain. Nah, yang saya mau tunjukkan di sinilah perbedaan. Kalau perempuan itu dia orang Kristen, dia mengerti bahwa sebenarnya di sini ada perbedaan antara orang surga dan orang Kristen dan orang Islam. Oke, kita akan searching di Google yang mengenai ayat Alkitab yang menjelaskan tentang surganya orang Kristen. Jadi sebelum kita searching itu, kita lihat dulu video yang dimana mereka berbicara, ada Felix bertanya, kemudian mereka berbicara tentang surga. Kita lihat dulu videonya. Kalian pernah dengar nggak orang masuk surga ngapain? Tanya Ustaz Felix ya, kamu pernah dengar tidak orang masuk surga itu ngapain? Di surganya ngapain? Di surganya ngapain? Katanya sholat ya. Oh, nggak perlu sholat Nggak, lagi di ya. Kristen apa misalnya? Di Kristen aja. Di Kristen ngapain? Dia Boleh. tanya pertanyaan Kristen. Sayangnya si saudara perempuan ini tidak tahu ya. Nggak bawa agama lain. Enggak. Dalam hal ini saya kira sudah dia tidak tahu tentang surganya sendiri, apa yang dia percayai. Dia tidak tahu. Ini kemungkinan besar untuk mualaf itu dekat, untuk login itu paling dekat, karena dia tidak tahu tentang Tuhannya, dia tidak tahu tentang surganya sendiri. Berarti dia tidak pernah membaca Alkitab. Di agama lu, di agama lu kalau di surga ngapain? Oke. Iya. Koi, yang lu tahu di surga ngapain? Kalau di surga? Bebas ngapain aja gak sih? Iya, yang lu tahu apa aja? Bikin konten sebelum sekolah. Yang cuy, ini perempuan ini saya nggak tahu namanya, saya tidak searching, tapi orang Kristen tidak tahu di surga itu apa yang dijanjikan oleh Tuhannya. Itu sangat membingungkan. Pasti sholat sudah bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Ya. Sama bidadari. Sama Dari coy, yang dibicarakan bidadari, tujuan surganya adalah bidadari. Berarti di surga, kalau sekarang yang dilarang sekarang di surga boleh, berarti bersihnya di surga boleh. bidadari. Minum khamar. Sama Minum bidadari. homer bisa, minum Aku tuh bisa. homer bisa. Boleh minum alkohol di surga. Mereka udah nggak ada larangan Ada apapun. sungai alkohol. Oh, makan babi Sungai alkohol, Ada. Bisa udah. bisa makan babi. Iya. Ada sungai khamar. Makan babi di surga boleh. Bisa kalau lu mau. Bisa kalau Ya, lu minta. kontradiktif banget ya. Kan udah goal, udah selesai. Tesnya ujian. Di surga boleh, suami orang pun boleh. Bahkan saya nonton di salah satu podcast itu, ada ibu-ibu bertanya, Ustazah, kalau di surga itu laki-laki kan dijanjikan 72 bidadari, kalau perempuan dijanjikan apa? Ya, dia bilang dijanjikan pangeran. Ya pangeran, ya kamu juga masuk 72 bidadari. Kemudian apa ya? Dia bilang
apa yang boleh sekarang di surga boleh, suami orang pun boleh. Karena udah selesai, udah tinggal menikmati hasil. Ayat Alkitab tentang surga. Nah ini, coba yang ini ya, kita lihat tentang surganya orang Kristen. Kita lihat ya. Kita pakai bukti kebenaran daripada Alkitab aja. Ya. Siapa yang akan masuk surga? Ya. Janji tentang surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Yesus bilang, saya akan datang kembali dan membawa kamu supaya di tempatku berada, kamu pun berada. Ia akan menghapus segala air mata dari mereka. Dan kematian tidak akan ada lagi. Juga tidak akan ada lagi perkabungan, tangisan atau kesakitan, sebab hal-hal yang dahulu sudah berlalu. Ya, 2 Korintus ini juga tentang kediaman kita di dunia ini hanya sementara. Nah ini, siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga? Kita baca saja yang Yohanes 16 ini. Ya, karena begitu besar ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, setiap orang, sehingga siapapun ya, ini sebenarnya setiap orang, atau ya, siapapun yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kemudian apa sih surga itu? Kitab Wahyu bilang, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, yang masing-masing gerbangnya terbuat dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bening seperti kaca. Ya. Ini di sana itu sungai kehidupan yang cemerlang. Jadi di sana itu bukan soal makan babi, minum anggur, minum alkohol, bidadari. Nah di surga itu kita hidup yang kekal. Jadi di sana itu hidup yang kekal. Nah yang penting adalah kita bersatu kembali di surga bersama-sama dengan Allah. Ya ini ayat 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini. Pada waktu itu kita yang masih hidup, masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, sehingga kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang akan datang kembali dan membawa kita ke sana. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Luar biasa. Harta karun, ini harta karun di surga. Ya, kumpulkanlah harta di surga ini, dari Matius 6 ayat 20. Di sana tuh tempat kediaman Tuhan. Jadi karena itu tempat kediamannya Tuhan Yesus, jadi kita akan bertemu dengan Dia. Kemudian kita ini punya kewarganegaraan surga, sekalipun kita masih hidup di bumi ini. Kemudian di sana itu bicara tentang langit dan baru, yang langit baru dan bumi yang baru, bukan berbicara tentang bidadari dan bidadara. Kemudian di surga itu kita ngapain? Kita ibadah. Ya, di sana Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Setelah itu aku melihat dan tampaklah suatu kepulauan besar, orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, dari segala bangsa, dari semua suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan anak domba, ya, mengenakan jubah putih dengan daun palem di tangan mereka, dan berseru dengan suara nyaring, keselamatan adalah dari Allah kita yang duduk di atas takhta dan dari anak domba. Dan dari anak domba Allah, Yesus luar biasa. Tidak ada lagi kesedihan, ya. Ini yang memang luar biasa juga ini. Memerintah bersama dengan Kristus, ya. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Nah, ini imbalan surgawi ini. Bersukacita dan bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga. Karena demikianlah mereka yang menganiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, karena kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai upahmu.
Malaikat di surga akan melayani kita. Malaikat di surga akan melayani kita ini bukan berbicara tentang bidadari ya. Kesempurnaan surga. Surga itu sempurna, tidak ada yang bicara tentang logika manusia. Tentang kawin mengawin dan yang lain itu tidak ada. Kerinduan akan surga, kembalinya Kristus dari surga. Kristus akan datang kembali dan membawa kita kerajaan Allah di surga. Jadi itu adalah tempat yang kekal, ya, yang Allah berdiam di dalam kerajaannya, dan kita semua akan berdiam bersama dengan Bapa di surga. Ya, dan kita punya nama-nama tertulis bersukacita di surga untuk selama-lamanya. Kemuliaan di surga, kemudian kebijaksanaan surgawi. Jadi itulah Alkitabku luar biasa dan Yesusku luar biasa, menunjukkan perbedaan yang luar biasa dari agama-agama manapun, bahwa surga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus berbeda dengan surga yang dijanjikan oleh agama-agama manapun. Dan Yesusku adalah juru selamat pribadiku. Tuhan memberkati. Itulah kita telah lihat. Jadi begitu tentang surga orang Kristen. Jadi itu bukti daripada Alkitab. Ada banyak bukti dari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru berbicara tentang surga, di mana apa yang akan dikerjakan oleh orang yang menerima kemenangan ketika bertemu dengan Kristus dalam kerajaan. Tetapi ada beberapa bukti yang tadi saya tunjuk dari Alkitab, di mana Yesus Kristus sendiri berjanji dia akan datang dan membawa kita ke sana. Karena dia bilang, aku datang dari sana. Inilah yang meyakinkan saya. Ya. Sesulit apapun hidup ini, orang mau tawar dengan apapun. Ya, Yesus Kristus. Ya, karena kalau saya berpikir begini, kalau di surga itu kita masih makan makanan yang seperti kita makan di dunia ini, itu bukan surga. Kalau di surga kita masih bisa berhubungan seks, itu bukan surga. Ya, jadi di surga kalau kita masih minum alkohol, itu bukan surga. Tapi di sana soal kebenaran, dan Yesus Kristus yang saya percaya. Yesus Kristus adalah juru selamat. Tapi sayang sekali di dalam podcast itu saudara perempuan ini tidak bisa membuktikan imannya dengan apa yang dia pelajari. Inilah minim bagaimana tidak membaca Alkitab. Mungkin ikut persekutuan tapi tidak rajin membaca Alkitab, tidak belajar, tidak membuka pemahaman, membaca buku atau apalah tentang imannya, sehingga ini bahaya sekali ketika mendengarkan orang yang bermanis mulut, bermulut manis, apalagi seperti Ustadz Felix Siau yang selalu menjebak orang dengan logika seperti Donita. Ini bahaya, dan kiranya Tuhan memberkati saudara perempuan ini untuk tetap kuat. Sebab Yesus tidak akan pernah menyesal kita meninggalkan dia. Tapi yang dia sayangkan adalah ketika kita memilih untuk membuat kesepakatan dengan orang lain di luar daripada kebenaran itu, maka kita tahu pada akhirnya kita akan seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video-video saya. Saya bersyukur untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan mendukung saya. Tuhan memberkati kalian semua, dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you next video.